Jadi pacaran dalam Islam itu dibolehkan, tapi setelah akad nikah. Setelah akad nikah. Sebelum akad nikah nggak boleh. Ya tanda kutip ya, setelah ya teman-teman Jadi ya. pengen pulang, pengen pacaran nanti. Sabar. Sabar. Anda tahu, Anda pengantin baru, Anda tahu, sabar. Ya, karena dalam hadis Nabi SAW itu salah satu yang tidak dihitung sia-sia di sisi Allah adalah bercandanya suami istri. Artinya walaupun mereka begadang, bercumbuan, bercengkrama itu tidak dianggap sia-sia, bukan buang-buang waktu. Sementara buang-buang waktu kosong kan dalam Islam juga ada tegurannya sendiri. Gitu. Itu berarti kalau udah suami istri tuh kayak ibarat nomor rekening tuh nambah terus tuh ya Ustaz ya, karena pahala terus tuh Ustaz. Oh iya, kalau saya membahasakan rumah tangga itu adalah jalan tol menuju ke surga. Ya. Dan itu sumber pahala yang sangat besar. Karena seorang istri dengan hanya menunggu suaminya di rumah, aktivitas umum lah, masak, bersihin rumah, kalau sudah punya anak, urus anak, tunggu suami datang, itu sudah pahala semua. Begitu juga seorang suami, dia pulang keluar pagi cari rezeki untuk keluarganya, dan itu dihitung dalam sebuah hadis seperti orang yang sedang di jalan Allah tuh berjihad gitu kan. Kemudian dia pulang ke rumah, lalu dia berinteraksi sama istri sama anaknya, ini semua pahala. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga kita tuh sudah ada kunci tiket-tiket ke surga gitu. Masya Allah. Tinggal bagaimana orang bisa menjaganya itu. Pahala terus tuh. Pahala terus ya. Sampai meninggal ya Ustaz. Pahala terus ya. Sampai meninggal. Jadi gini, kalau orang puasa kan sering saya gambarkan di ceramah-ceramah itu, kalau orang puasa dari mulai sahur sampai buka puasa, apapun yang dia lakukan dari aktivitas selama bukan dosa ya, dia berada di sebuah bahtera namanya bahtera puasa. Ya kan, misalnya dia lagi tidur, tapi kan dia lagi puasa. Dapat pahala tuh. Pahala puasanya tetap jalan kan. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia juga tetap dapat pahala puasa kan. Puasa tetap jalan. Nah, di rumah tangga begitu tuh. Setelah akad nikah tuh bahtera rumah tangga itu pahala sampai meninggal. Masya Allah. Nah gitu. Jadi pahalanya besar. Makanya iblis ingin merusak itu. Karena pahalanya besar. Buat jomblo-jomblo buat apa lagi kayak gitu ya? Ngapain takut menikah ya? Gas aja udah. Tapi kalau mereka mikirnya belum punya rumah, belum punya tabungan gitu Ustaz, mereka takut untuk maju, itu gimana? Iya, itu gimana tuh Ustaz? Tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya. Sama sekali gak ada hubungannya. Ya, contohnya misalnya pernah ada seorang wanita menghibahkan, menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW di masjid. Lalu Nabi SAW melihat dan ternyata beliau tidak punya hajat. Artinya secara pribadi Nabi SAW merasa tidak cocok. Nggak cocok. Kemudian beliau menawarkan kepada jemaah yang ada di masjid, siapa yang mau nikahi wanita? Ini seorang sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Langsung dia spontan merespon pada saat itu. Padahal sahabat ini belum tahu siapa orangnya, tapi karena melihat Nabi kan, Nabi referensi Nabi, tidak mungkin tawarin kecuali memang pasti ini pasti baik. Akhirnya kata Nabi SAW, baik, kalau gitu carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak temukan. Tidak ada, ya Rasulullah, tidak ada, orang miskin. Lalu kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Coba cari walaupun hanya cincin dari besi. Jadi bukan perak, besi dibundarin jadi cincin. Besi orang bisa di jalan segala macam itu bisa saja. Tapi dia pulang, dia kembali mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya. Allah. Masih nggak punya juga. Terus gimana tuh Ustaz? Akhirnya kata Nabi SAW, apa kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kamu dan itu jadi maharnya. Masya Allah. Akhirnya menikahlah dua orang ini. Maharnya itu adalah ayat Al-Quran. Sebenarnya semudah itu ya Ustaz. Iya. Kenapa harus takut itu untuk maju ya? Ingat tuh, gak ada hubungannya. Belum punya rumah, belum punya mobil. Prestasi dunia gak ada hubungannya sama menikah. Karena menikah itu bagian daripada ibadah. Kalau kita selalu menghubungkan menikah itu harus sarjana dulu, harus punya mobil, harus punya rumah. Umur berapa dia akan kapan mau nikah? Sementara gejolak syahwat mulai dari balik. Misalnya dia balik 14 tahun. Dia nikah umur 35 tahun. Bayangkan berapa tahun tuh. Gejolak syahwat yang ada. Nah kalau dia tidak terkontrol secara keimanan, dia akan lari ke tempat. Apalagi hari gini tuh fitnah di mana-mana. Aduh. Kesian buka sosial media, ada TikTok. Aduh. Nah jomblo-jomblo suruh pada ini deh, daftar mawadah. Iya, daftar mawadah tuh, ya. Insya Allah bisa kita tolong di situ. Benar. Nah, dari proses khitbah ini sampai ke akad nikah ini biasanya tuh idealnya atau bisa dimulai kita mulai akad nikah itu biasanya gimana tuh Ustaz? Makin cepat makin bagus.
Supaya makin bagus. Di hari itu kalau bisa melihat dan mengkhidbahnya saya akan menikah, terus langsung ditentukan, oke, misalnya nanti malam pernikahan. Kenapa tidak? Di hari itu? Di hari itu juga bisa. Masya Allah. Ya. Kan tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk itu kan. Karena gini, banyak orang selalu membahasakan gini, saya kan belum kenal dia. Baik, perkenalan itu terjadi setelah akad nikah. Disitulah perkenalan yang sebenarnya. Kita biar pacaran naudzubillah 10 tahun sebelumnya, ya sebenarnya kita belum kenal karena belum masuk ke ranah pernikahan. Makanya ada orang 10 tahun menikah, pacaran setelah nikah 2 bulan cerai. Karena pada saat mereka pacaran cuma liatin yang bagus-bagusnya saja. Pas akad nikah keluar aslinya.